Games Thailand 2025. Let's go to the land of down. Yes, ini dia. Game pertama, match keempat kita. Timnas Indonesia melawan Timnas Malaysia. Teman serumpun kita. Dengan tim Indonesia yang menggunakan YF di arah mid lane, tapi lihat Aran. Terlalu offside gak sih? Terlalu offside. Karena kalau misalnya aku bilang tadi Sekis sudah nunjukin batang hidungnya. Dan kalau misalnya Sekis di sana, dia bisa kapan aja keluarin atau lepasin Orange ya untuk dapetin point kill dari Aran. Ya. Dan sebenarnya dengan adanya Aran menggunakan Hellcurt ya, Hellcurt SP lane, damage output udah oke gitu loh. Tapi cara cabutnya ini yang bakalan lumayan repot gitu loh. Cuman dari emblemnya kayaknya emang tugasnya cuma buat clear minion aja terus langsung pindah rotasi sih. Karena dari emblem dia menggunakan konstruksi blast untuk di game kali ini. Alright, one by one situation di arah top lane. Aranda kali ini benar-benar dibekuk dengan adanya Hellcurt EXP. Ternyata Idren dia tahu cara untuk menanggulanginya dengan moving speed yang cukup cepat dan cukup kencang. Membuat Deadly Stinger-nya nggak maksimal. Tapi lihat, Deadly Poison Stinger Purify berhasil memaksa sosok dari seorang Aran mengeluarkan Flicker for defensive. Tapi Hazik juga harus mengeluarkan Purify-nya. Jadi bisa dibilang Widdy punya potensial untuk bisa mendapatkan point kill atas seorang Kimi. Seenggaknya ini udah lumayan ngerusak timeline minionnya dari Kimi lah. Bisa dilihat tadi untuk beberapa minion dari Timnas Malaysia itu ditahan sama YF-nya Yehezkiel. Dia tahu kalau misalkan minion ditahan otomatis nggak bakal maju dan nggak bisa diambil juga sama Hazik. Tapi sebentar lagi Turtle akan muncul dan Turtle muncul di arah atas, XP lane. Nah pertanyaannya adalah di mana yang bakal lebih oke antara damage dan juga defense? Karena Esmeralda dari segi badan jelas akan lebih tebal dibandingkan Hellcurt. Sudah dilakukan oleh seorang Kabuki, lihat di depan sana. Kabuki mencoba melakukan distraction, first plot di tangan dari mid lane ketika tidak ada Purify. Dan Kabuki masih ada Purify, Kimi tadi for this time kah? Tidak bisa terlalu lama dan retribution di tangan dari seorang Chow. Membuat seorang Sekis juga pun ter-take down oleh seorang Aran. Jadi dia permainan yang sangat luar biasa dilakukan oleh para pasukan dari tim Indonesia. Mereka harus langsung naikin tempo permainan mereka. Apakah invasi jungle akan coba mereka lakukan, Choji? Ya ini kayak pertukarannya udah sangat-sangat asik sih. Tapi ngeliat dengan bagaimana hilangnya hak dengan Turtle tadi yang didapatkan oleh tim Indonesia juga ngebuat kayaknya mereka nggak terlalu perlu banget untuk say hi ke arah jungle-nya. Mengingat bahwa untuk badan mereka sangat dependen dengan Kabuki. Dan begitu Kabuki udah balik ke laningnya, mereka pasti bakalan di-risk yang sangat besar kalau jalan tanpa adanya sosok badan di bagian depan. Cuma nggak bisa terlalu lama juga nih. Mereka punya Kimi, mereka punya Sansin. Ini berbahaya juga, walaupun kita tahu kita punya Eve. Tsunami Slave! From Widdy masih bisa dilindungi dengan adanya bayangan dari seorang Yums. One by one situation yang tadinya dilakukan di arah EXP lane kayaknya udah mulai terganggu dengan jungler yang melakukan rotasi nih Choji. Yap, dengan jungle yang melakukan rotasi seperti ini ya sebenarnya balik lagi ngebuat Indonesia pun lumayan seakan-akan ketahan. Tapi kalau misalkan dia adu rotasi balik, aku yakin mereka lebih punya damage mengagetkan ya dengan kombinasi Hellcurt dan juga Kalea. Tinggal cari targeting yang bener aja karena kalau ngambil ke Yum duluan menurutku value-nya nggak sebesar itu gitu loh. Tsunami Slave nggak dikeluarkan oleh Widdy. Apa sedikit ragu kalau ternyata masih cooldown dari depan sana langsung ada Fail Track yang membuat seorang Yum mendapatkan Widdy. Pertukaran 1 untuk 1 posisi terhadap Romer. Sedangkan dari Joe bakal coba dilindungi oleh para pasukan dari tim Indonesia. Ya, skill lebih tepatnya. Meanwhile, dengan seluruh kerusuhan dilakukan dan Aranda berhasil mendapatkan Sekis. Ini loh niat dari adanya Hellcurt XP lane. Ini kalian boleh tidur di rumah, nggak apa-apa. Sesekali kehilangan minion wave nggak apa-apa. Tapi setiap event yang ada, kalian tuh selalu hadir dan bisa ngasih damage maksimalnya gitu loh seperti sekarang. Tadi kan? Oh my god. Mundur ke arah belakang, ada point kill. Idren gak bisa bertahan dan kill spree tangan oleh seorang Aran. Wah, ini gameplaynya udah arah-arah sekali ya Aran ya. Ini bisa dibilang udah menjadi startup yang baik. Tapi kita lihat Widdy di sana bakal menjadi korban jiwa. Kabuki gak boleh menjadi korban yang kedua. Kabuki harus bertahan dengan adanya seorang Hazik yang sudah sekretal maut. Tapi satu hal yang masih mahal. Ketika Kimi tidak memiliki Purify, ini adalah kesempatan yang besar untuk tim Indonesia melakukan pick off sebelum mereka melakukan objektif. Nah, tapi aku ngeliat adanya satu hal yang nggak bisa dipungkiri. Tapi bottom lane masih bisa aman Purify-nya. Tengah satu baris sudah sisa, Kabuki masih hidup. Nah, kembali lagi dengan adanya satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Powernya bagus, team fight juga rapih.
Tapi kebanyakan waktu tadi Ruby-nya belum join. Ya. Ini bakal jadi problem pas lagi adanya objektif netral yang diperebutkan oleh kedua belah tim. Entah Turtle ataupun Lord. Karena satu kali bait aja dan kepancing. Itu Oke, Ruby-nya bisa langsung menang loh. slam. Target mereka bukan seorang Yum, melainkan Sekis. Balas dendam apakah akan terjadi kali ini membuat para pasukan dari tim Malaysia mereka tertinggal 2000 gold difference. Yum tidak ada jalan lagi kalau mereka memaksakan untuk bisa melawan balik. Tapi kalau kondisi saat ini Aranda target utama para pasukan dari Malaysia yang tahu 3 poin kill tanpa balas. Ya itu udah kill streak ya hitungannya. Jadi kalau misalkan emang tumbang dari Arannya, karena ada tabungan sedikit yang pecah para teman-teman dari tim Malaysia. Namun dengan Aran yang lebih banyak rotasi, otomatis top lane pun terlepas. Apakah ini pertukaran yang adil? Menurutku masih aman-aman aja. Karena teman-teman dari tim Indonesia juga dapetin bottom lane-nya kok. Bukan tanpa adanya pertukaran gitu loh. Dan mungkin akan menjadi sebuah hal yang lebih indah lagi. Semisalnya Turtle ketiga bisa diamankan oleh tim Indonesia. Oke, lihat menuju ke arah Turtle yang selanjutnya. Dengan udah adanya Glowing One ini harus berhati-hati para pasukan dari tim Indonesia. Targetnya menuju ke arah seorang Aran. Target utama Aran mencoba diselamatkan, tapi sayang sekali shutdown tetap harus terjadi. Perpasukan dari tim Malaysia, mereka mencoba untuk memukul para pasukan Indonesia supaya tidak berhasil melakukan setup terhadap Turtle yang bakal coba di take over tanpa adanya Aran. Terlalu banyak bebas pergerakan dari sosok seorang Sekis atau Hak. Target utama menuju ke Leonardo, dan Leonardo Purify Gaming telah dikeluarkan dan tidak ada lagi perlindungan untuk sosok seorang Leonardo. Slam dibatik tanpa following up damage dan Retribution on point membuat Joe berhasil mengamankan poin yang sangat baik. Tapi Yaskiel udah semaksimal mungkin mencoba untuk melepaskan Joe dari jeratan para pasukan tim Malaysia. Real world manipulation yang ternyata tidak berhasil mendapatkan apapun. Dan malah harus kehilangan sosok dari seorang jungler dari tim Indonesia, yaitu Inachin. Ya, dan ini tumbangnya dari Aran adalah hal yang sangat krusial menurutku. Karena kenapa? Even Aran gak ikutin fight pun, seenggaknya dia masih bisa bantu dengan Dark Knight Falls. Dan itu seenggaknya udah ngebuat teman-teman dari tim Malaysia udah was-wasan banget. Tapi dengan map terang seperti itu dan juga telak sekali ketahuan bahwa tim Malaysia menang quantity dengan 4 lawan 5. Maka dari itulah dipaksa mereka kepada tim Indonesia. Walaupun masih ada Turtle yang diamankan, tapi menurutku itu lebih ke arah trading aja. Bukan sebuah hal yang konkret, itu adalah keuntungan bagi tim Indonesia. Oke, para pasukan dari tim Malaysia. Lihat, mereka benar-benar semangat untuk membalaskan dan membalikan keadaan kali ini. Ya, mengerikan ya. Ini kita lihat kalau para pasukan dari tim Malaysia, ini mereka nggak mau kehilangan kesempatan lagi. Karena mereka udah dapetin bounce back ya. Hampir Mereka aja. udah dapetin bounce back ya, mereka udah balikin keadaan. Iya. Udah bener-bener rapi banget sih. Walaupun dari segi gold ya tetap masih ada sedikit keunggulan dari tim Indonesia ya. Nah, walaupun nggak terlalu jauh di angka 1000 aja, tapi seenggaknya ini udah bisa ngebantu setup lah untuk Lord yang mungkin akan hadir di arah bottom lane. Tapi wow, dua sudah show di atas. Oke, show di atas menandakan mid lane bisa mereka take over. Dan atau menjadi team fight yang cukup besar di depan sana. Langsung ada serangan di center, following up damage. Masih bisa selamat, sedangkan sosok dari seorang Aran mencari di mana keberadaan dari seorang Hak. Kali ini menjadi tumbal pertama kali di depan mata para pasukan Malaysia ketika mereka menuju ke arah Lord yang terbebas oleh retribution dari Hak, yaitu Sekis. Sekis kali ini nggak ada, tapi apakah para pasukan dari tim Indonesia mampu melakukan servis terhadap Lord? Wah, tapi ini Kabuki belum tebel banget ya. Dia bisa menerima damage sebanyak itu di bagian depan. Cuman wow, Oh, rangkap. surprise! Purify Gaming kali ini yang tidak ada. Tapi ternyata nggak bisa mendapatkan apapun dari Valtrek Web. Sedangkan Aranda miss. Trap Deadly Voice Trigger. Kayu fokus menuju ke arah seorang Aranda. Dan Retribution dari seorang Joe berhasil membawa para pasukan dari tim Indonesia mendapatkan Lord. Tapi mereka harus mundur ke arah belakang. Karena kalau mereka memaksa tim fight kembali, ini akan menjadi kerugian untuk tim Indonesia. Mereka akan kehilangan satu persatu member mereka. Dan itu dia Koji. Harusnya mereka langsung saja pulang. Mereka tarik pasukannya. Untuk pasukan tim Indonesia. Clear minion. Terlalu offside kan kondisinya. Sekis atau Hak itu balik lagi ke lane up dengan full power. Dia baru hidup. Problem utamanya lebih ke arah skill source dari tim Indonesia yang tadi banyak banget keluar ya. Sebenarnya lebih ke arah untuk ajak Lord Dance. Dan emang worth it gitu dapetin ke arah dari Lordnya gitu. Cuman emang gak bisa dipungkiri bahwa untuk apa yang terjadi setelahnya itu adalah sebuah hal yang bisa diminimalisir dengan caranya langsung pulang, langsung backtrack ke belakang dan melihat dari itemnya pun
Sebenarnya dari Aran juga udah bener-bener sangat kuat dari segi offensive power. Karena emang dia bikinnya lebih ke arah Dimnas Sword tadi ya. Jadi kayak bakal full Hellcurt damage di game kali ini. Walaupun Conquest 11 hanya digunakan sebagai clear wave minion dan damage tambahan aja. Yang harus aku tekankan adalah ini tadi Widi belum dapetin target yang bener-bener pas banget untuk bisa dimakan sama dia. Dan pada akhirnya masuklah dia. Tsunami Slim langsung mendapatkan seorang Yum. Tapi berkali-kali kali ini para pasukan dari tim Indonesia. Mereka untuk kesekian kalinya Yums menjadi target yang tidak bisa dikomit. Apakah masih akan terus seperti ini target dari seorang Widi? Kalau sampai masih begini terus ya, menurutku juga lumayan susah sih. Karena masuk ke arah late game, kita tahu sendiri bagaimana kuatnya Kimi dan juga Jisoo Shin. Apalagi Guinevere yang bisa ngebuat momentum dengan tambahan adanya Ruby sebagai follow up attackernya. Jadi dari segi draft, aku ngerasa bahwa tim Malaysia bakal matang banget untuk late game-nya. Tapi ada sebuah inisiasi yang dilakukan. Pada track W berhasil mendapatkan Leonardo dan langsung dieksekusi oleh seorang Hazik. Tapi perpasukan dari tim Malaysia, mereka memberikan vision terhadap seorang Aranda di mana Aranda berada. Langsung dikejar. Mereka tahu Aranda menjadi sebuah masalah untuk split push. Aranda menjadi sebuah masalah untuk backline insurance mereka. Malaysia udah mulai bangkit, lihat point kill, lihat gold yang udah mulai terkejar. Choji, Malaysia benar-benar dalam on the track walaupun mereka kalah dari segi turret. Tapi menurutku ya, on the track dari Malaysia masih bisa dipatahkan dengan tim Indonesia yang mengakukan sebuah zoning out dengan rapi. Karena ingat 30 detik lagi Lord akan muncul dan menurutku ya, pandanganku sendiri, ini main pick off udah harus. Kalau misalkan mereka coba untuk tim fight secara head to head langsung, 5 lawan 5 langsung. Chance mereka untuk menang menurutku nggak terlalu sebesar itu karena yang megang area of effect itu cuman dari Yves-nya sendirian aja. Maksimalkanlah power dari Widi dengan kaliannya dan juga power damage burst dari Hellcurt ya. Coba cari pick off adalah cara yang terbaik menurutku untuk di game kali ini. Iya. Tarik satu, Kita lihat. Bakal coba ditarik kembali. Hak tahu di mana Aran berada. Target utama mereka langsung. I'm offended dengan sampai menutup jalan para pasukan dari tim Indonesia. Reward manipulation dari Yeskiel tidak menyelamatkan satu member kembali dari tim Indonesia. Mereka udah mulai sadar target mereka. Dan mereka tahu. Karena mereka yang memulai permainan dari Hellcurt EXP lane tersebut, Choji. Iya, Jadi dan mereka tahu apa yang harus dilakukan gitu loh. masalahnya adalah apapun yang diangkat oleh Widi itu belum pasti tumbang gitu loh. Dan ini menjadi sebuah beban juga untuk teman-teman dari tim Indonesia. Siapapun yang diangkat, kebanyakan masih bisa survive yang pada akhirnya ngebuat quantity dari tim Indonesia tuh benar-benar jauh di bawah dari tim Malaysia. 4 lawan 5 atau 3 lawan 5 selalu lihat tim fight besarnya terjadi. Kalau Choji ingat aku dari tadi di 2 match terakhir yang kita menang sekalipun aku selalu bilang disiplin adalah kunci. Kemenangan yang mereka dapatkan ini harus dengan disiplin. So supaya seperti ini, kalau mereka sudah dapetin owning early dan mereka tidak memegang dengan pasti, ini mereka akan di take over kembali oleh tim Malaysia dan sudah. Lihat goldnya sama, kill perbandingan langsung berbeda 3, Lord di tangan dari tim Malaysia. Di atas menit 12 tidak ada holy defense. Ya. Dan ini bakal jadi PR beratnya. Tim dari Indonesia draftnya menurutku bukan di setup untuk yang benar-benar bisa tim fight jangka panjang. Apalagi 5 lawan 5 langsung. Ingat dengan adanya Ruby, Guinevere dan juga Jisoo Shin. Ini tuh tipe-tipe hero yang kalau mau dibawa ke tim fight panjang pun bisa. Beda sama Yves kan. Kalau udah keluar di World Population ya udah agak lama 40 detik kan. Consecration juga hal yang sama. Sama halnya dengan adanya ya balik lagi Deadly Stinger dan juga Dark Nightfalls yang emang dari skillnya OP banget, kuat banget. Cuma cooldownnya kan lama banget. Jadi kayak one skill itu benar-benar harus di value-in banget sama tim Indonesia. Yang terpick kok. Alright. Fokus ke best turret para pasukan dari tim Malaysia. Mereka udah standby on position. Dual lane didorong secara bersamaan. Sehingga sosok dari seorang Joe House berada di arah mid lane. Gak bisa membantu Leonardo di arah top lane. Bahkan langsung ada seorang Widi yang mengeluarkan Tsunami Slam tanpa ada following up damage. Tanpa ada instant kill yang bisa diberikan oleh tim Indonesia. Apakah dendam tidak bisa terbalaskan kali ini malah memberikan luka yang lebih dalam untuk tim Indonesia. Lihat best turret dan pangan pilot take wave langsung di follow up dan kali menunjukkan slot. Widi ter-take down. 2 orang tersisa mencoba untuk melakukan defense. Fokus ke base mereka dari para pasukan Malaysia. Membalikan kembali kanan dan berhasil mendapatkan poin yang pertama di game kali ini.